Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Jadi kita sebelum mendirikan sholat, kita dituntut untuk bersuci, berwudu menggunakan air. Nah, hujan ini merupakan sarana kita untuk beribadah. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحييكم تحية إسلامية تحية لأهل الجنة تحية لجميع المسلمين والمسلمة وخير تحية هي السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan bila ghayah syukran bila nihayah la haula wala quwwata illa billah. Tsumma nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala nabiyyina Muhammadiyah, Kecamatan Meranggen, dan jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu berupa yang utamanya adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ilmu, kenikmatan amal, kemudian kenikmatan kemuliaan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dalam muqaddimah kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Imam Az-Zurjani, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam, yaitu segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniai keilmuan dan juga amalan kepada seluruh bani Adam atau manusia di muka bumi ini. Jadi berbagai kenikmatan-kenikmatan yang tak bisa kita sebutkan satu persatu hendaknya patut kita syukuri. Salah satunya adalah cara mensyukurinya yaitu kita dengan selalu taat, selalu mengerjakan dan mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya itu, di surat Al-Baqarah juga Allah menjelaskan kita dituntut untuk selalu bersyukur. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni wahai hambaku, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah atas nikmat yang telah aku berikan dan janganlah engkau kufur. Terdapat dalam surat Al-Baqarah awal-awal juz 2. Mohon maaf saya agak lupa ayatnya. Kemudian tidak hanya sebagai penekanan untuk selalu bersyukur dan larangan untuk kufur nikmat, tetapi Allah juga menegaskan, memberikan pilihan antara syukur atau kufur. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menjelaskan, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahai hambaku, apabila engkau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, niscaya aku akan menambahkan kenikmatan kepadamu. Wa la in kafartum, dan apabila engkau mengkufuri, kufur nikmat atas nikmat yang telah aku berikan, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mungkin syukur itu mudah sekali di lidah kita, Bapak Ibu. Kita mengucapkan syukur mudah sekali, tapi pelaksanaannya itu yang rumit.
perlu drill atau latihan, percobaan atau pengamalan terus menerus. Karena sekali lagi Allah telah memberikan pilihan antara syukur atau kufur. Milih syukur nanti ditambah lagi kenikmatan, atau milih kufur nikmat nanti di akhirat akan diberikan azab. Tinggal pilihan ini. Karena kita telah diberi pilihan, hendaknya kita bisa memilih, bisa menentukan yang pertama atau yang kedua, syukur atau kufur. Seperti itu. Dan caranya pun bermacam-macam. Tidak hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tapi bagaimana kita menunjukkan eksistensi kita sebagai hamba Allah, menunjukkan eksistensi Allah sebagai pemberi nikmat, mentauhidkan Allah dalam segi rububiyahnya. Karena Allah lah memberi nikmat, memberi rezeki, pengatur segala apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian bentuk syukur kita ungkapkan kepada Allah melalui ibadah, melalui kita mempasrahkan, kita mencurahkan atau menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Atau dalam simpelnya adalah kita mempraktekkan konsep tauhid uluhiyah. Sebagaimana di Al-Quran juga dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillah, sesungguhnya segala sesuatu itu miliknya Allah. Yaitu simpelnya, kata simpel dari konsep tauhid rububiyah. Lillah, semuanya hanya milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan semuanya itu harus dikembalikan pula kepada Allah. Ibarat kata apa yang kita rasakan saat ini kita sedang diberikan pinjaman oleh Allah. Nah, kalau kita telah diberikan pinjaman, otomatis kita harus merawat pinjaman itu. Entah kita menggunakannya secara baik atau kita merusaknya. Mohon maaf kalau misal Mas Fahrizal ini, Ustadz Fahrizal meminjami saya mobil Calia-nya yang warna hitam itu. Sudah dipinjami tapi saya geber-geber. Di tol saya pakai top speed 220 km per jam. Saya isi pertalite, padahal biasanya Ustadz Fahrizal kalau ngisi pertamax turbo, ya kan, tak isi pertalite, nek make sakarepe dhewe. Ketika dikembalikan ada beset-besetnya, lecet pemakaian, kemudian entah setirnya kocak, bannya perlu disporing dan lain sebagainya. Ustadz Fahrizal mesti marah. Lah awakmu iki wis disilehi kok ora dinggo sing apik ya, malah mbok rusak-rusak. Nah, seperti itu. Saya pun juga sebagian kalau memberikan pinjaman dan orang yang meminjam itu tidak memanfaatkan dengan baik, tidak menjaganya dengan baik, otomatis pasti marah. Oh wis dikei kok, dikasih pinjaman malah sembrono sak karepe dhewe. Lah itu baru manusia. Bagaimana Allah? Nah, yaitu Allah telah menjelaskan di Ibrahim ayat 9 tadi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita kufur, kita menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah ini dengan cuma-cuma, dengan penuh dengan keburukan, ya pasti Allah akan marah. Inna adzabi lasyadid, seperti itu. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua, yang telah mendakwahkan Islam dan telah menyampaikan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an itu menjadi pedoman bagi kita, yang mana sesungguhnya Al-Qur'an itu ditunjukkan kepada manusia. Sebagaimana di surat Al-Baqarah dikatakan, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk. Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk yang diberikan kepada orang-orang muttaqin, dan juga hudal linnas, yaitu petunjuk bagi seluruh manusia.
Maka kita sebagai umatnya hendaknya selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Semoga di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya dan juga mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Ta'lim malam Sabtu rahimakumullah. Di sini kami ingin menyampaikan bagaimana Al-Qur'an berkata tentang hujan. Jadi singkat cerita, saya ini kebingungan karena diplot pemateri dengan tema hukum-hukum mengenai hujan. Waduh, saya udah waduh duluan. Karena saya ini bukan hakim yang bisa menghukumi soalnya. Maka dari itu masalah hukum ini saya agak takut sebenarnya untuk menyampaikan pada khalayak. Karena posisi saya pertama bukan hakim yang bisa memberi hukuman atau bagaimana. Akhirnya saya tanya kepada kontak person Ustadz Farizal ini, bebas temanya, yang penting itu tema, judulnya bebas gitu. Sudah saya ambil bagaimana hujan ini dicantumkan dalam Al-Quran atau bagaimana Al-Quran berkata mengenai hujan. Bapak Ibu jamaah Ta'lim malam Sabtu rahimakumullah, sebenarnya dalam Al-Quran kata hujan ini memiliki banyak sekali term atau banyak sekali kata-kata. Kalau di Indonesia kita hujan lebat ya disebut hujan. Pokoknya air yang turun dari langit disebut hujan. Entah itu hujan ketika awan gelap, geledek nyamber di mana-mana, ataupun ketika hujan rintik-rintik ya disebut hujan. Tapi nanti ada keterangan di belakangnya, entah itu hujan gerimis, hujan rintik-rintik, atau hujan lebat. Tapi intinya adalah hujan. Berbeda dengan bahasa Arab atau di Al-Quran, hujan, kata hujan itu tidak hanya memiliki satu makna. Mungkin kalau dalam kamus kita mencari kata hujan artinya mator, matorun. Kalau mator itu adalah bandara. Beda beda alif harokat panjang pendeknya sudah beda arti. Tapi di Al-Quran memiliki banyak sekali kata-kata yang mencakup atau memiliki makna hujan. Setidaknya kurang lebih ada 20-an kata-kata tentang hujan. Di sini saya kira kalau saya bahas satu persatu dari kata soibun sampai dengan kata nanti ada huis, kemudian ada dan lain sebagainya, kira-kira waktu 1 jam dari maghrib sampai isya ini sekiranya kurang cukup. Maka saya akan sedikit menyimpulkan mengenai makna atau kalimat kata yang mengandung kata hujan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mencoba masuk pada term atau kalimat-kalimat yang memiliki makna hujan, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita harus perlu ketahui dulu bahwasanya proses terbentuknya hujan itu karena sebelumnya belum pernah diketahui oleh manusia. Jadi ilmu tentang hujan atau ilmu tentang siklus hujan itu belum diketahui oleh umat manusia, baru diketahui akhir-akhir ini, yaitu bagaimana hujan itu terbentuk dari awan dan lain sebagainya. Baru akhir-akhir ini keilmuan ini baru diketahui. Atau kalau ditarik sejarah, orang bisa mengetahui tentang siklus hujan itu bukan tujuan atau bukan hanya disebut sampingan atau efek dari Perang Dunia Kedua. Karena Perang Dunia Kedua itu mencoba menggunakan radar untuk mendeteksi datangnya pesawat tempur. Karena waktu Perang Dunia Kedua sudah menggunakan pesawat, digunakan radar untuk mendeteksi datangnya pesawat musuh. Tetapi ternyata ketika ingin mendeteksi datangnya pesawat, curah hujan itu terdeteksi pula dalam radar.
Jadi ini disebut suatu penemuan yang tidak disengaja. Karena niatnya itu membuat radar untuk mendeteksi pesawat, tetapi secara tidak disengaja ketika suatu wilayah memiliki curah hujan tinggi terekam dengan radar. Nah, itu baru di situ mulailah ilmu tentang hujan ini dikembangkan. Sampai akhirnya bagaimana hujan itu turun, bagaimana proses terjadinya hujan dan lain sebagainya. Tetapi jauh sebelum itu, sebelum ilmu ini ditemukan, Al-Quran telah mengungkapkan bagaimana proses terjadinya hujan itu berlangsung. Di dalam surat Ar-Rum ayat 48 dikatakan, Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi may yasha min ibadihi idza hum yastabshirun. Yang artinya Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Jadi jauh sebelum radar ditemukan, Allah telah menerangkan dalam Al-Quran bagaimana proses terbentuknya hujan itu, yaitu pergerakan awan oleh angin, kemudian awal-awal kecil yang digerakkan itu berkumpul menjadi lebih besar. Setelah itu awan-awan tersebut saling bertumpang tindih dan bergabung menjadi awan yang lebih besar hingga turunlah hujan. Ternyata Al-Quran telah menerangkan jauh dalam Quran surat Ar-Rum ayat 48. Ini menjadi pecutan atau motivasi kita untuk selalu berpedoman pada Al-Quran. Ternyata Al-Quran tidak berbicara mengenai hukum saja, mengenai agama saja, tapi segala kehidupan. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kalau kita ketahui di tafsirnya Zaghul Najjar, bahwasanya beliau menyebutkan 2/3 kandungan Al-Quran itu membahas tentang ayat kauniyah, 1/3-nya membahas tentang ayat hukum. Jadi 2/3 isi Al-Quran membahas tentang ayat kauniyah, tentang alam semesta. 1/3-nya baru tentang hukum syariat. Itu juga diterangkan juga dalam kitab Nalar Ayat-Ayat Semesta karyanya Gus Pur. Ustadz Agus Purwanto, salah satu pionir SMA pesantren Sains atau Transcend Muhammadiyah di Sragen. Gus Pur merupakan salah satu lulusan fisika dari Jepang, sekarang mengabdi di UNS, dan beliau waktu saya masih mahasiswa itu menjadi salah satu anggota majelis di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Itu. Dalam kitabnya yang berjudul Nalar Ayat-Ayat Semesta, beliau juga menjelaskan, menerangkan 2/3 isi kandungan Al-Quran merupakan membahas mengenai ayat-ayat kauniyah, mengenai alam semesta. Termasuk surat Ar-Rum ini ayat 48 yang menjelaskan tentang fenomena hujan. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas dulu, kita terangkan apa saja manfaat hujan yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Karena ada banyak term, kurang lebih 20 kata hujan. Di sini kami mengambil kalimat ayat yang mengandung kalimat fa'anzala minas sama'i ma'an. Jadi turunnya air dari langit. Yang pertama, dalam surat An-Nahl ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun." Yang artinya,
Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tanaman. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Jadi manfaat hujan yang pertama adalah bahwasanya air hujan bisa digunakan menjadi sumber kehidupan bagi makhluk-makhluk di dunia ini. Pada realitanya kehidupan yang kita jalani semua ini tidak bisa terlepas dari air. Bahkan tubuh kita sebagian besar isinya adalah air, cairan. Dan di sini Allah menerangkan bahwasanya hujan ini dapat digunakan sebagai minuman dan juga dapat digunakan sebagai penyubur tumbuhan hingga bisa memberikan kelangsungan kehidupan bagi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hujan itu sebagai rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan dalam surat Qaf ayat 9 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid." Yang artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan-pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Di sini dijelaskan bahwasanya hujan merupakan rezeki dan rahmat dari Allah, sebab air hujan menjadi sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Dengannya turunannya air hujan ini persediaan air menjadi melimpah, tanah dan tanaman menjadi subur. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana jika tidak ada hujan turun dari langit ke bumi ini. Tentu pastinya bumi akan menjadi gersang, tanah tandus, tumbuhan dan hewan tidak bakal bisa hidup, bahkan bisa mati. Karena itulah hujan merupakan karunia dari Allah kepada makhluknya, sebab dalam air hujan itu terkandung unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya, seperti garam, kalori, energi, dan banyak unsur lainnya yang bermanfaat bagi makhluk hidup. Kemudian jika kita mengambil tafsiran dari salah satu mufassir Indonesia, yaitu Profesor Dr. Quraisy Shihab, beliau menjelaskan bahwasanya tentang hujan yang membawa berkah untuk kehidupan di bumi ini adalah sebab dengan siraman airnya mampu menumbuhkan biji-bijian yang dapat dipanen dan dimakan manusia. Dari sini dapat diketahui bahwasanya hujan itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hujan juga merupakan kekuasaan, bukti bahwasanya Allah memiliki kekuasaan dapat mengatur fenomena alam dan merupakan bentuk rahmatnya kepada kita semua. Jadi hujan ini mampu menunjukkan eksistensi tauhid rububiyah, yang mana kita mengesahkan Allah karena kekuasaan atau keesaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah manfaatnya, yaitu hujan merupakan sarana ibadah. Karena hujan itu turun dari langit, karena hujan itu adalah turunnya air dari langit, air itu kita gunakan untuk bersuci. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Jadi kita sebelum mendirikan sholat, kita dituntut untuk bersuci, berwudu menggunakan air. Nah, hujan ini merupakan sarana kita untuk beribadah, yaitu manfaat atau hasil dari hujan itu, yaitu air, kita gunakan untuk bersuci. Kemudian hujan itu bisa bersuci, berarti air yang turun dari langit memiliki sifat suci. Karena itu Allah menjelaskan kita untuk membersihkan diri menggunakan air. Dan hujan ini hasilnya apa? Outputnya adalah air, dan bisa kita simpulkan bahwasanya air yang turun dari langit
semuanya adalah suci dan mampu mensucikan. Kemudian yang keempat adalah air hujan juga bisa dijadikan sebagai sarana pemberdayaan lingkungan, yaitu dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 32 yang berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajri fil bahri bi amri wa sakhkhara lakumul anhar. Yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya, dan Dia menundukkan sungai-sungai bagimu. Quran surat Ibrahim ayat 32. Jadi memang air ini memiliki banyak sekali manfaat, terutama bagi manusia. Di sini Allah memberikan bocoran bahwasanya hujan ini bisa digunakan sebagai sarana transportasi atau bagaimana sarana untuk pemberdayaan manusia dan lingkungan. Tanpa itu mungkin Islam juga tidak akan sampai ke Indonesia. Kalau dalam sejarah yang ada di sekolah, Islam itu datang melalui pedagang-pedagang dari Gujarat dan Persia yang telah berlayar menuju Indonesia. Di situ Islam menyebar. Jika mungkin hujan itu tidak turun, tidak menggenang dalam lautan, ya tidak akan bisa berlayar seperti itu. Dan ini juga telah dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 32. Selain manfaat hujan yang diterangkan dalam Al-Quran juga sedikit menerangkan mengenai dampak atau dampak buruk tentang hujan. Yang pertama, banjir yang dijelaskan mengenai kisah umat Nabi Nuh dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanah illa khamsina aman fa akhadhahumut tufan wa hum dzalimun." Yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1050 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang dolim. Jadi ayat ini menjelaskan mengenai tentang kisah kaum Nabi Nuh yang diazab oleh Allah dengan angin topan dan banjir yang dahsyat, yang sebelumnya belum pernah terjadi di muka bumi ini. Azab ini ditimpakan oleh Allah kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman dan memiliki perbuatan yang buruk. Dan juga Allah telah menceritakan kedahsyatan banjir ini dalam surat Al-Qamar ayat 11 hingga 14 yang berbunyi, "Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir wa hamalnahu ala dzatil alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaa'al liman kana kufir." Yang artinya, lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air hujan yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air. Maka bertemulah air-air itu sehingga meluap dan menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Dan kami angkat Nuh ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak, yang berlayar dengan pemeliharaan atau penguasaan Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang ingkar. Jadi hujan selain memberikan manfaat, ternyata hujan bisa menjadikan azab, yaitu banjir. Karena apa? Karena ingkarnya umat Nabi Nuh alaihissalam, yang mana tidak mau beriman kepada Nabi Nuh dan kepada Allah, dan juga memiliki perilaku yang buruk. Maka Allah murka membukakan pintu langit dan menurunkan air. Kemudian dari dalam bumi dibukakan juga mata air, maka air dari langit dan juga air dari bumi bertemu menyebabkan banjir yang sangat besar. Padahal pada zaman Nabi Nuh
tidak semuanya tidak beriman. Artinya terdapat masyarakat atau umat Nabi Nuh yang beriman. Tetapi kenapa Allah memberikan cobaan atau azab berupa banjir yang sangat besar? Dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya jika suatu daerah kita terdapat perilaku buruk atau masyarakat yang menyimpang, maka azab itu tidak hanya diberikan kepada orang yang menyimpang, tidak diberikan kepada orang yang berperilaku buruk saja, melainkan kita yang di sekitarnya juga akan tertimpa azab atau musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita mengamalkan salah satu firman Allah dalam surat Ali Imran, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita ini disuruh oleh Allah untuk menyeru tentang kebaikan. Pertama, yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, khair, menggunakan kata khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, kemudian menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf, tingkatannya lebih tinggi daripada khair. Wa yanhauna 'anil munkar, kemudian mencegah tentang hal yang mungkar. Intinya apa? Dari surat Ali Imran ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya menyeru kebaikan, mengajak berbuat baik itu susahnya minta ampun. Karena dalam ayat ini menggunakan dua kata, al-khair, yang kedua adalah ma'ruf. Tapi untuk mencegah itu hanya menggunakan kata mungkar saja. Suatu sisi selain mengajak berbuat baik itu susah karena ada penekanan dua kata di dalamnya, di sisi lain kita juga harus beristiqomah ketika menyerukan atau mendakwahkan kebaikan. Dua kata dalam satu ayat yang memiliki makna yang sama, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mengajak kepada hal yang ma'ruf. Yang mana ma'ruf ini tingkatannya lebih tinggi daripada berbuat baik. Intinya kita harus terus mengajak dan mengajak, berbuat istiqomah. Dan karena istiqomah itu adalah salah satu amalan yang disukai oleh Allah. Khairul amali inqalla wadalla. Sebaik-baik amalan adalah yang sedikit tapi berkelanjutan. Maka dari itu dalam mendakwahkan ajaran kebaikan agar kita terhindar dari musibah karena sekeliling kita terdapat masyarakat yang kurang melaksanakan amal kebaikan atau masih belum beriman kepada Allah, agar kita terhindar dari musibah itu maka kita menyerukan kebaikan kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu jamaah tamasyah rahimakumullah, selain itu kata-kata hujan dalam Al-Quran itu memiliki banyak sekali kata. Yang saya rangkum ini setidaknya ada tidak banyak. Yang pertama adalah kata soibun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au ka sayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin." Yang artinya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, gemuruh kilat, mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 19. Di sini kata hujan menggunakan kata soibun au ka soyibin, ya kan? Seperti soibun, yang mana artinya adalah hujan lebat dari langit. Hujan dari langit yang disertai dengan gemuruh kilat, yang mana menyebabkan orang-orang munafik pada saat itu takut akan mati. Jadi Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan hujan, yang mana hujan itu sebenarnya rahmat, tapi diselingi dengan dulumat, keadaan yang gelap, kemudian gemuruh kilat yang menyebabkan orang-orang munafik menyumbat telinganya karena takut akan mati.
Kemudian term yang kedua atau kata yang kedua adalah kata wabil. Yaitu pertama adalah soibun, yang kedua adalah wabilun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab, fa asabahu wabilun, fatarakahu solda. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebutnya. Yaitu kalau kita sudah bersedekah, dilarang untuk menyebutkan sedekah kita dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan tersebut yaitu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Kata wabil di sini memiliki arti hujan lebat yang mampu membersihkan gumpalan tanah yang berada dalam batu. Artinya wabil, Allah menggunakan kata wabil untuk menjelaskan hujan yang mampu membersihkan gumpalan tanah atau kotoran yang berada di atas batu. Yaitu yang pertama soibun, kedua wabilun. Kemudian kata wabil ini juga diulangi lagi di ayat selanjutnya. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan yang sangat lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Kalau tadi kata wabil itu memiliki makna hujan yang mampu membersihkan kotoran atau segumpal tanah dari atas batu, di ayat ini Allah menjelaskan kata wabil untuk meningkatkan produktivitas kebun-kebun yang ada di muka bumi ini. Dijelaskan wa birabwatin aswabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain, yaitu seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jadi karena diturunkan hujan dari langit, maka hasil panen dari kebun tersebut berjumlah 2 kali lipat. Di sini Allah menyebutkan kata wabil. Di ayat ini pula dijelaskan juga, selain kata wabil, Allah juga menjelaskan kata tol. Fa in lam yusibha wabil fatolla, yang artinya jikalau tidak ada hujan yang lebat menghujani kebun-kebun itu untuk menumbuhkan produktivitas tanaman, maka hujan gerimis atau hujan yang rintik-rintik juga bisa menyuburkan tanaman meskipun hasilnya tidak maksimal. Jadi kata dalam Al-Quran mengenai hujan, yang pertama soibun, kedua adalah wabil, yang ketiga adalah tol. Yaitu dalam ayat ini dikatakan tol itu adalah kalau wabil dan soibun hujan yang sangat lebat, meskipun konteksnya dalam ayat itu berbeda-beda. Kata tol itu artinya hujan gerimis, jadi hujan yang tidak begitu lebat, hujan yang rintik-rintik. Di Al-Quran menggunakan kata tol, yang mana manfaatnya sama-sama menunjukkan menyuburkan tanaman dan meningkatkan produktivitas
tumbuhan yang ada di kebun-kebun yang disirami oleh air hujan. Kemudian Bapak Ibu, ada juga selain itu kata menggunakan kata al-watqu, sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam taro annallaha yujzi sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman fataral watqa yahruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min haibalin fiha min bardin fayusibu bihi man yasha wa yashrifu an man yasha yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Yang artinya tidaklah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka timpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nur ayat 43. Mayoritas mufasir sepakat bahwasanya makna watku adalah hujan. Kemudian Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi juga menambahkan bahwa ada dua pendapat dari Ibnu Abbas mengenai kata watku. Yang pertama adalah kata watku ini bermakna tetesan hujan atau rintik hujan saja. Kemudian Ibnu Abbas juga menjelaskan kata watku itu adalah ma atau air. Jadi watku dalam Al-Quran digunakan selain memiliki makna air, juga memiliki tetesan atau rintik-rintik yang keluar dari celah-celah awan. Kemudian di Al-Quran juga menggunakan kata ar-raj'u, yang artinya dalam Al-Quran surat At-Tariq ayat 11, was-sama'i dzatir raj', dan demi langit yang mengandung hujan. Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa kata raj'u ini memiliki 4 pendapat, yang mana dapat kami simpulkan maknanya itu terulang-ulang dan dikaitkan dengan kata sama, yang artinya hujan yang terus terulang sehingga bisa dimaknai dengan sirkulasi hujan. Jadi di Al-Quran menggunakan kata raj'u oleh Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan hujan yang terus menerus, atau bisa kita sebut saat ini sirkulasi hujan atau hujan yang selalu terjadi. Kemudian Al-Maraghi dalam tafsirnya menambahkan bahwa ar-raj'u berarti kembali ke posisi atau kondisi awal. Namun yang dimaksud di sini adalah hujan itu awalnya air dari bumi yang naik ke langit kemudian turun ke bumi lagi. Jadi merupakan siklus hujan yang terjadi pada alam semesta ini, yaitu kata ar-raj'u. Kemudian ada juga Al-Quran menggunakan kata al-ghaith. Dalam Quran surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'am fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun." Yang artinya kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Juga dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yaswil wujuh bi'syasyarabu wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka, dan jika mereka meminta minum
niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Fakhruddin Ar-Razi juga berpendapat bahwasanya kata ghaith bermakna hujan yang lebat yang membawa rahmat. Kemudian menurut Al-Baidawi, kata ghaith ini bermakna pertolongan. Sedangkan menurut Tantawi Jauhar dalam kitab tafsirnya menjelaskan kata ghaith yang terdapat pada surat Luqman ayat 34 bermakna estimasi ilmu, dan di surat lainnya bermakna pertolongan, hujan atau meminta diturunkan hujan. Dan menurut Al-Maraghi, kata ghaith bermakna hujan dengan konotasi positif. Intinya Allah menggunakan kata ghaith ini untuk memberikan pertolongan kepada manusia. Maka di surat Yusuf itu akan datang pada suatu tahun, pada masanya manusia itu diberi hujan yang cukup, dan pada saat itu pula mereka mampu memeras anggur, artinya bisa panen. Jadi Allah memberikan pertolongan berupa hujan di Al-Quran menggunakan kata ghaith. Wallahu tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughatsu. Ghatha yaghitsu ghaith. Jadi ghaith ini memiliki arti hujan sebagai penolong, seperti itu. Wis ada. Masih ada 13 term lagi tentang kata-kata hujan, bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang hujan. Tapi setidaknya apa yang telah kami sampaikan ini menjelaskan bagaimana Al-Quran ini menerangkan hujan itu tidak hanya pembawa rahmat saja, pemberi rezeki, tidak hanya menggunakan kata mator. Kalau menggunakan kata mator itu malah konotasinya negatif. Jadi ketika kaum Nabi Lut dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 84, wa amtarna alaihim matoron fandur kaifa kana aqibatul mujrimin. Artinya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Kata mator di sini memiliki konotasi sebagai azab, bukan rahmat. Yang mana kata mator ini memiliki makna hujan batu. Jadi ketika umat Nabi Lut melakukan perbuatan norma susila, maka Allah menghujaninya dengan batu-batu itu, dengan lafadz mator. Meskipun dalam kamus-kamus hujan itu artinya mator, seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah selesai, karena waktunya tidak cukup, saya ringkas saja bahwasanya Al-Quran ini menggunakan menjelaskan hujan tidak hanya menggunakan satu kalimat, tetapi memiliki banyak term atau banyak kata. Di antaranya adalah kata syaibun, wabil, tol, al-ghaith, al-watqu, waroj, yang mana maknanya ini satu sama lain berbeda, meskipun makna secara global, secara umum adalah hujan. Kemudian secara adab, jika dikategorikan hujan sebagai adab, Allah menyebut kata mator yang menjelaskan mengenai kondisi umat Nabi Lut yang dihujani hujan batu. Jadi hujan tidak hanya turun dengan air saja, tetapi hujan bisa turun dengan batu, dan itu bisa menjadi renungan bagi kita agar kita bisa menghindari atau tidak melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kata, semoga dengan apa yang dapat kami sampaikan ini kita bisa mentafakuri Al-Qur'an, mentafakuri ayat-ayat Allah, bahwasanya masih banyak keilmuan-keilmuan yang sejatinya telah dijelaskan oleh Al-Qur'an tapi belum tersentuh oleh kita. Semoga dengan apa yang dapat kami sampaikan ini bisa menambah motivasi untuk kita semua, memperkaya wawasan kita, memperkaya keilmuan kita,
tentunya dengan pedoman yang utama yaitu Al-Qur'anul Karim. Akhir kata saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan yang terucap dari mulut saya ini, dan bahwasanya kebenaran itu murni datang dari Allah. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fatun qarib, billahi fisabil haq fastabilul khairat. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.